Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini judul firman Tuhan adalah tergantung diri kita. Sekali lagi judul firman Tuhan adalah tergantung diri kita. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Raja Daud dalam Mazmur 139 ayat 14 sangat menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia membentuk kita dari debu tanah. Kita diberikan jiwa, yaitu pikiran, perasaan, sifat karakter, pemikiran, ide-ide. Lalu melengkapi kita dengan roh, sehingga kita dapat berhubungan pribadi dengan Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tentu saja hanya Tuhan yang paling tahu diri kita. Tuhan tahu pikiran kita, sifat kita, keinginan-keinginan, rencana-rencana, dan rancangan hati kita, apakah baik atau buruk. Rencana Tuhan atau tujuan Tuhan yang utama datang ke dunia sudah jelas bagi kita semua, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, supaya tidak ada satupun yang binasa. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Allah memikirkan rencana keselamatan yang kekal bagi kita, sudah pasti Allah juga memikirkan tujuan rencananya bagi kita selama kita tinggal, kita berada di dunia. Rancangan Tuhan dalam hidup kita dikatakan tadi Yeremia 29 ayat 11, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Untuk memenuhi rencana atau rancangan Allah bagi hidup kita, maka itu juga tergantung diri kita. Tergantung bagaimana kita menjalani hidup supaya tetap dalam rancangan Allah. Nah, yang pertama, kita harus rela menerima teguran, nasihat, pertimbangan, pengajaran firman Tuhan. Ya memang kenyataannya bisa tulus dan murni, tapi bisa juga dengan motivasi tersembunyi. Teguran, nasihat, pertimbangan yang kita terima bisa tulus, murni, bisa juga dengan motivasi tersembunyi atau negatif. Nah, jika kita ada kebimbangan dalam hati, apakah ini benar atau salah, yang kita terima, yang kita dengarkan, maka langkah yang kedua adalah sediakan waktu untuk berdoa dan merenungkan apa yang kita terima atau dengarkan. Jangan pernah kita lupakan bahwa kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Kita bisa bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan berbicara kepada kita, supaya ada keyakinan dalam diri kita. Kita dipimpin oleh damai sejahtera saat kita melangkah dalam rancangan dan rencana Tuhan. Mazmur 73 ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Mazmur 16 ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saat pikiran kita bingung mendengar nasihat, pertimbangan, bahkan teguran, lalu merasa bimbang mana yang benar,
mana yang seharusnya dilakukan, maka datanglah kepada Tuhan. Dengarkan nasihat Tuhan seperti Raja Daud. Dikatakan pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita. Jika Bapak Ibu Saudara baca ya di Alkitab, ada raja-raja atau orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat atau teguran dari Tuhan, ya melalui nabi yang diutus Tuhan pada saat itu, maka hidupnya celaka, tidak ada masa depan. Kalau cuman sekarang, ya Tuhan juga pakai hamba Tuhan atau orang-orang yang hatinya tulus murni, yang tidak punya maksud untuk kepentingan pribadi, tidak untuk keegoan diri sendiri supaya diakui, ya, untuk memberi nasihat, teguran, pertimbangan-pertimbangan dalam hidup kita. Jadi, Tuhan mempunyai rancangan yang sangat baik bagi setiap kita. Lalu mengapa kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungkan dan mendoakan setiap nasihat, teguran, pertimbangan, pengajaran firman Tuhan? Sebab Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam diri kita. Amsal 21 ayat 30 berkata, tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Jadi saat kita datang kepada Tuhan bertanya, kita tidak akan memakai pikiran kita sendiri. Kita akan benar-benar berjalan dalam rancangan Allah yang dikatakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Mazmur 73 ayat 21-24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, kita mau melatih, kita mau mencoba untuk kita berdoa datang kepada Tuhan. Supaya kita berjalan menurut nasihat-nasihatnya Tuhan dalam sehari-hari kehidupan kita. Dan kita akan berjalan di dalam rancangan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati, menjaga, melindungi jemaat Tuhan dimanapun pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Oh, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan pada Tuhan, bentuk hati kami. Jadi sepertimu, biar kekudusanmu Tuhan memenuhi